Di cerita sebelumnya, Gabimaru menghadapi para monster Titan yang mendadak muncul. Namun seorang diri, dia pun berhasil menghabisi para monster Titan tersebut. Sagiri yang terpukau menyaksikan kejadian itu, mengira saat itu dirinya sedang berada di neraka. Saat itu juga, muncullah Yuzuriha, yang dikawal oleh dua orang Algojo Asaemon, memberi bantuan, sekaligus, menawarkan kerjasama kepada Gabimaru. Meski sempat meragukan, namun karena Yuzuriha menawarkan informasi, mengenai beberapa penghuni pulau, akhirnya Gabimaru pun setuju untuk bekerja sama dengannya. Di saat itulah, mendadak Sagiri jatuh pingsan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Sobat Animaniac, bantu dukung channel Mimin ini, biar makin berkembang, dengan cara subscribe, like dan komen. Oke, langsung aja kita markinton. Di kediaman klan Yamada Asaemon, ketika salah seorang Algojo bernama Toma, harus mengeksekusi kriminal, namun yang tidak mereka sadari, bahwa sesungguhnya Toma merupakan penyusup, dan adik dari salah seorang kriminal, yakni bos bandit Chobi. Di mana Toma merencanakan pelarian buat kakaknya itu, tanpa harus mengalami pengejaran, hingga akhirnya, mereka berdua berakhir di Pulau Shinsenkyo, dengan Toma sebagai Algojo Asaemon bagi kakaknya. Di masa lalu, Toma dan Chobi merupakan anak dari seorang samurai, yang mana karena kesalahan tuannya, ayah mereka harus dihukum mati, serta klan mereka dibubarkan, menyusul ibu mereka yang sakit-sakitan, akhirnya juga meninggal. Hal itu membuat mereka menjadi yatim piatu, dan berakhir menjadi gelandangan. Hingga suatu hari, saat gerombolan bandit membawa mereka, Chobi yang mudah beradaptasi dengan menyesuaikan keadaan, justru mampu menguasai para bandit tersebut. Seperti yang terjadi di Shinsenkyo, di mana kemampuan beradaptasi sesuai dengan kondisinya, mampu membuat Chobi mengalahkan para monster Titan. Hingga akhirnya, Chobi memutuskan, setelah menemukan ramuan keabadian, maka dia dan adiknya yang akan menggunakannya sendiri. Sementara itu, jauh di dalam hutan, tepatnya di dalam sebuah gua, tampaklah Sagiri yang baru terbangun dari pingsan, setelah sebelumnya dia bermimpi bertemu dengan ayahnya. Asaemon Genji, yang kebetulan berada dekat dengan Sagiri, memberikan penjelasan, setelah sebelumnya Sagiri menanyakan, apa yang telah terjadi dengan dirinya. Selanjutnya mereka mengatur strategi, mengenai kondisi, serta rencana mereka di Shinsenkyo, dengan berbekal sedikit petunjuk, yaitu, gambar yang mereka dapatkan dari Kesogunan, serta kondisi para monster Titan yang telah mereka hadapi sebelumnya, ternyata diketahui, tidak memiliki organ reproduksi. Gabimaru yang mengetahui hal itu, justru merasa lebih yakin, bahwa ramuan keabadian nyata adanya. Mereka kemudian memutuskan, untuk menyelidiki habitat, serta dari mana monster Titan berasal. Keesokan harinya, di tempat berbeda, Asaemon Genji menyarankan Sagiri, untuk kembali ke daratan utama, karena sebagai wanita, dan satu-satunya keturunan dari ketua klan, Sagiri tidak harus memaksakan diri menjadi seorang samurai. Namun menurut Asaemon Senta, jalan kembali ke daratan utama, bukanlah hal yang mudah. Sementara itu di lautan, tampak kriminal Nurugai bersama pengawasnya, Asaemon Tenza, sedang berusaha keluar dari Shinsenkyo, menuju daratan utama. Tenza yang merasa, bahwa Nurugai tidak pantas dieksekusi sebagai seorang kriminal, berusaha menyelamatkannya, serta mencari jalan keluar dari Shinsenkyo, menuju daratan utama. Namun betapa terkejutnya Tenza, ketika di tengah perjalanan, dirinya melihat puluhan bangkai kapal milik Kesogunan, yang tampaknya juga berusaha meninggalkan pulau. Tak lama kemudian, muncul makhluk berwujud tentakel, yang langsung menyerang.
dan memaksa mereka berlarian di antara bangkai kapal. Nurugai sendiri justru teringat masa lalunya, di mana dia merasa bersalah atas pembantaian sukunya, yang dilakukan oleh para samurai kesogunan, di mana sebelumnya tanpa sengaja, dia menunjukkan jalan menuju desanya. Sedang langkah Tenza sendiri, saat itu mendadak terhenti, ketika di hadapannya tergeletak jasad Asaemon Kishou, yang sebelumnya lebih dahulu meninggalkan Shinsenkyo. Tepat di saat monster tentakel mengepung mereka, Nurugai yang melihat jasad Kishou, kembali teringat kesalahannya, hingga akhirnya menjadi putus asa dan pasrah. Namun Tenza berusaha membangkitkan semangat Nurugai, untuk bersama-sama keluar dari situasi kritis mereka saat itu. Hingga akhirnya, dengan usaha yang keras, mereka berhasil kembali ke Shinsenkyo. Kemudian mereka mengatur rencana, untuk bisa mencari arus yang bisa membawa mereka keluar dari Shinsenkyo. Selanjutnya mereka membersihkan diri, dari noda darah yang menempel di tubuh mereka. Saat itulah, Tenza baru menyadari, bahwa sebenarnya Nurugai, adalah seorang gadis. Shin beralih ke percakapan Sagiri dan dua Asaemon lainnya, di mana meski setuju dengan pendapat Genji, namun di sisi lain, Asaemon Senta menginginkan Sagiri tetap tinggal, karena dianggap mampu menghentikan Gabimaru, di saat darurat. Di malam harinya, Sagiri yang melakukan percakapan dengan Gabimaru, menjadi terkejut, dan menyadari sesuatu, ketika Gabimaru mengatakan bahwa sebenarnya, Sagiri lebih kuat daripada dirinya. Keesokan paginya, saat Genji telah mempersiapkan untuk keberangkatan Sagiri, ketika itulah Sagiri berkata, tidak akan pulang, karena dia tidak ingin menyesalinya suatu saat nanti, serta dia tidak ingin hanya dilihat sebagai wanita, melainkan juga sebagai seorang samurai. Genji yang merasa tidak suka mendengar hal tersebut, langsung menghunus samurainya dan menebas Sagiri. Namun dengan tak terlihat, Sagiri mampu merebut samurai Genji. Saat itulah, ketika Genji akan mengambil kembali samurai miliknya, dari arah belakangnya, muncul sosok raksasa yang langsung menyerang dirinya.